jubah kesombongan dipanggalkan, dia mencelupkan diri di Sungai Yordan, kesembuhan terjadi. Jangan pakai jubah kemunafikan, jangan pakai jubah kesombongan. Dan yang terakhir, apapun usaha manusia, apapun usaha kita mau pakai apapun jubah kita, otoritas kita, kehebatan kita misalnya, koneksi kita. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pendrem bersama Pastor Billy Lantang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam dan mengubah cara pandang kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai jubah kebenaran dari khotbah Pastor Billy Lantang. Izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa lelah karena harus terus berpura-pura menjadi orang lain hanya agar diterima oleh lingkungan sekitar? Atau pernahkah Anda merasa bahwa semua kebaikan yang sudah Anda lakukan seolah-olah tidak pernah cukup untuk menutup kegagalan dan kesalahan di masa lalu? Banyak dari kita hidup dalam tekanan untuk mempertahankan reputasi. Kita memakai topeng, mempercantik tampilan luar, dan berusaha keras membuktikan diri bahwa kita adalah orang baik. Namun di balik itu semua, hati kecil kita merasa hampa, bersalah, dan takut jika ketidaksempurnaan kita terungkap. Pesan mengenai jubah kebenaran ini hadir sebagai kabar baik yang membebaskan. Melalui analogi dan ajaran yang disampaikan, kita diajak untuk memahami bahwa penerimaan, kelayakan, serta identitas diri kita bukan ditentukan oleh seberapa hebat kita membangun citra diri, melainkan oleh apa yang telah dikerjakan dan diberikan oleh Sang Pencipta bagi hidup kita. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Dan Yesus menggunakan banyak sekali analogi dan banyak sekali perkara metafor yang dia berikan kepada kita supaya kita makin mengerti isi hati dia. Buka sama-sama saya di Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Waktu manusia pertama kali diciptakan, manusia hidup di dalam kebenaran, manusia belum jatuh dalam dosa, manusia dalam kondisi secara fisik dia tidak pakai busana. Manusia hidup di dalam kemesraan dengan Tuhan, di dalam sebuah komunal dengan Tuhan, dan pertama kali manusia membuat sebuah pakaian atau busana yang dikenakan di atas tubuhnya. Itu adalah sebuah busana yang melambangkan kekuatan manusia, melambangkan apa yang dia mau supaya dunia lihat dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan apa yang pertama kali manusia lakukan, apa yang juga akhirnya Tuhan lakukan, itu kemudian dijawab, dipertegas di perjanjian baru. Kejadian 3 ayat 7, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Busana pertama yang manusia buat untuk menutupi ketelanjangannya karena mereka jatuh dalam dosa, itu adalah daun pohon ara. Jangan lupa ini, karena nanti kita akan lihat di perjanjian baru artinya apa. Karena dipertegas nanti di perjanjian baru. Bapak Ibu kalau lihat perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Malaikai, itu semuanya ada kisah Yesus di dalamnya. Semuanya. Satu-satu pasti ada kisah Yesus. Bahkan kitab Esther, yang adalah kitab yang sama sekali tidak ada kata Tuhan di situ, itu menggambarkan tentang Redeemer atau menggambarkan seorang juru selamat yang merupakan, jadi ada yang merupakan bayangan, ada yang merupakan sebuah nubuatan, ada yang merupakan sebuah metafor. Bahkan kitab Yesaya adalah menurut saya itu perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Itu membahas tentang kehadiran Yesus yang jaraknya sekitar 700-an tahun. Itu sungguh dahsyat sebenarnya di kitab itu. Banyak yang bisa dipelajari dari kitab Yesaya juga. Nah, manusia membuat busananya sendiri dari daun pohon ara.
Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini semua ada artinya. Mereka menggunakan daun pohon ara, kemudian mereka ngumpet dari Tuhan. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kalimat "di manakah engkau" itu bukannya berarti Tuhan tidak tahu mereka ada di mana. Itu merupakan sebuah kalimat retorik dan merupakan sebuah kalimat yang sebenarnya Tuhan mau kita ngaku. Tuhan mau kita kalau ada masalah lari ke Dia, bukan lari dari Dia. Itu adalah sebuah prinsip sebenarnya. Kemudian manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dan salah satunya jangan pernah lupa ada busana yang mereka buat, daun pohon ara. Daun pohon ara itu diganti sama Tuhan ketika kemudian di ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal yang ketiga, pertama kali sebuah pengorbanan terjadi atau sebuah korban terjadi itu sebenarnya ada di ayat 21. Ketika Alkitab katakan begini, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Daun pohon ara diganti dengan kulit binatang. Kenapa kulit binatang? Karena seekor hewan harus dikorbankan. Alkitab tidak mendokumentasikan hewannya apa. Kalau menurut saya, kalau terjadi konsistensi yang memang secara luar biasa di perjanjian lama, pastinya anak domba. Dan pengorbanan terjadi, pencurahan darah pertama kali terjadi di situ, kulitnya dikenakan kepada manusia karena darah itu harus menutup dosanya manusia. Saya pakai kata penutup karena perjanjian lama hanya bisa menutup dosa. Belum ada penghapusan dosa. Itu sebabnya ketika kita tarik lagi kisah-kisah selanjutnya, darah itu bukan sekedar hanya darah yang sekedar menutup dosa, karena hewan-hewan mulai dikorbankan dan kemudian darah hewan itu dibawa sama imam besar ke dalam ruang Maha Kudus, dijadikan sebuah median di mana manusia itu ditutup dosanya setahun sekali. Hari pendamaian, itu dilakukan tiap tahun. Yang kaya membeli lembu sapi, yang dikorbankan lembu sapi, kelas menengah kambing domba, kelas paling bawah burung tekukur. Dan itu dikorbankan setiap tahun. Hanya bisa menutup. Dosanya di sini ditutup. Hari ini dosa kita nggak ditutup. Hari ini dosa kita dihapus sama Yesus. Jadi kalau dibuka, hilang. Bukan sekedar dosanya dihapus, hukuman dosanya juga dihapus, yang adalah maut. Bahkan Alkitab katakan bukan sekedar dihapus, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Jadi kalau sampai ada orang yang datang ke saudara dan mengingatkan tentang masa lalu saudara, lihat kepada jubah yang Tuhan berikan hari ini, di awal digambarkan dengan kulit binatang. Oke. Kemudian Alkitab meneruskan semua prinsip ini karena Alkitab selalu berkesinambungan. Di Yesaya 61 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan begini. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. The robe of righteousness, jubah kebenaran. Oke. Kemudian kitab yang sama, Yesaya, mengatakan kepada kita sebuah perbandingan yang luar biasa ketika kita berpikir bahwa perbuatan baik saya itu sudah melambangkan sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Saya ulang. Banyak manusia sampai hari ini juga masih berpikir bahwa perbuatan baik saya itu bisa menggantikan atau melambangkan kebenaran saya di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Sampai-sampai Yesaya mengatakan ini, itu sebabnya saya suka sekali dengan kitab Yesaya karena dia menggambarkan banyak sekali yang dipertegas oleh Yesus, dipertegas lagi sama Paulus. Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami, segala kebaikan kami, segala kebaikan kami, segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Bahasa Inggrisnya filthy rags. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah sekarang gini, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, nanti ada contohnya, nanti saya kasih ayatnya. Yang dia kenakan kepada Bapak Ibu dan saya, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Kotor kan kita ya, kita kotor, berkubang dengan dosa gitu ya. Itu waktu kita diselamatkan di alam roh, itu kita dikasih jubah kebenaran sama dia. Kemudian ketika dia lihat kita, yang dia lihat adalah jubahnya itu, kebenaran itu. Oke, sekarang kita ambil satu analogi yang paling ekstrim ya. Ini saya katakan, saya ulang, paling ekstrim. Ada seorang yang belum terima Yesus. Dia sedang dalam perjalanan pulang, dia melihat ada orang buta mau menyeberangi jalanan. Dia lihat, karena dia orangnya baik, dia pegang orang buta itu, dia bilang, saya tuntun ya Pak atau Bu ke seberang. Perbuatannya luar biasa baiknya. Bahkan orang lihat dia, ini orang baik banget sih gitu. Dalam perjalanan pulangnya lagi, kemudian dia melihat seorang ibu-ibu keluar dari sebuah supermarket mau menuju ke mobilnya, misalnya bawa bangkelannya banyak banget gitu belanjaannya. Dia bilang, Bu mau gak saya bantuin? Dia bantuin sampai ke mobil. Terakhir sebelum dia sampai ke rumah, dia lihat ada seorang pengemis, dia ambil uangnya, dia kasih sedekah buat pengemis itu. Di mata manusia, ini orang baik banget. Dalam konteks yang sama, ada seorang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Di hari itu dia ngalami sesuatu yang sangat gak enak dalam hidupnya. Di hari itu dia pulang ke rumahnya, dia bad mood banget. Dia ngalami sesuatu yang gak enak di kantor misalnya. Dia pulang, dia lihat bapak atau ibu itu mau menyeberang jalan, seorang buta. Dia bilang, terserah deh, gue males sudah. Dia nyelonong aja jalan sendiri. Dia lihat ada ibu yang keluar dari supermarket bawa belanjaan yang berat. Aduh udah males gue gak bisa kasih. Gue sendiri juga masalah gitu. Dia lewat aja. Dia lewat orang yang minta sedekah dari dia. Dia lewat aja. Karena dia bilang, enggak lah, gue gak bisa ngasih. Capek gue, jiwa gue capek. Gue banyak kecewanya dalam hidup ini misalnya gitu. Tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Di mata dunia, ini orang gak baik banget sih. Kayak gak peduli gitu. Bapak Ibu, di mata, ini ekstrim ya. Di mata Tuhan, yang memiliki jubah kebenaran dan dilihat kudus dan sempurna karena dikuduskan tiap hari, adalah orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Orang yang tadi berbuat baik karena dia belum terima Yesus sebagai juru selamat, kesalehannya seperti kain kotor. Ini ekstrim, saya kasih tahu ekstrim, contohnya ekstrim. Itu betapa dahsyatnya sebuah jubah kebenaran, karena yang membenarkan kita bukan usaha kita, tapi karena Kristus Yesus. Nah saya percayanya begini, dibalik dong. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kalau kita sudah dikenakan jubah kebenaran, walaupun hari kita sulit, walaupun hari kita gak enak, dengan sendirinya kasih Tuhan itu akan meluap-luap dalam hidup kita. Kita pasti akan tolong itu orang nyebrang. Kita akan pasti tolong ibu-ibu itu ngangkatin belanjaannya. Kita akan kasih sedekah sama orang itu. Karena kita sudah diberikan kebaikan sama Tuhan. Tapi saya cuma memberikan sebuah contoh yang ekstrim di mata Tuhan. Yang Alkitab sudah dokumentasikan kepada kita. Itu sebabnya, ingat, kita ini sudah dikenakan jubah kebenaran. Nah, tadi Alkitab bahas di awal bahwa manusia membuat bajunya sendiri dari daun pohon ara. Itu maksudnya apa? Coba lihat Markus pasal yang ke-11
ayat 12 sampai 14. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Ini penegasannya, saya jelaskan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kayak dikutuk pohonnya. Jadi gini, kalau kita baca konteks ini, kita mungkin nggak dapat esensinya. Kita harus lihat konteksnya, kita harus lihat kulturnya, kita juga harus lihat budaya pada saat itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, Bapak Ibu tanya deh sama tour guide-nya di sana. Pasti dia akan kasih tahu hal yang sama. Tolong jelasin sama saya karakter daripada buah ara, pohon ara misalnya. Dia pasti akan katakan begini, pohon ara itu selalu berbuah dulu, baru berdaun. Saya ulang ya, kalau belum ngopi agak kelewat tuh barusan. Pohon ara itu selalu berbuah dulu, baru berdaun. Jadi kalau daunnya sudah rimbun, sudah rindang pohonnya, kalau dia lihat daunnya sudah banyak, otomatis sudah harus ada buahnya. Nah, kenapa nggak ada buahnya? Yesus selalu kasih pelajaran sama murid-muridnya. Dia selalu ambil contoh tentang sesuatu yang terjadi di depan mereka, dia kasih pelajaran buat murid-muridnya. Contoh, seorang janda yang memberikan sepeser. Dia lagi kasih pelajaran the principle of the kingdom, prinsip kerajaan sorga. Dia kasih tahu begini, guys, ingat ya, yang kamu berikan, yang kerajaan sorga lihat bukan jumlahnya. Yang kerajaan sorga lihat adalah sisanya. Janda itu memberikan sepeser, sisanya 0. Prinsip kerajaan sorga katakan itu pemberian terbesar. Dibanding sama orang yang ngasih banyak. Jadi kerajaan sorga selalu lihat sisanya, karena Tuhan bekerja dengan sisanya. Murid-muridnya udah gak ada tenaga untuk memberikan makanan, capek baru pulang dari perjalanan misi. Tiba-tiba Yesus bilang begini, berikan mereka makan. Ketika mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi. Mereka dalam kondisi capek di Betania. Kamu harus kasih mereka makan, digituin sama Yesus. Mereka dalam kondisi yang capek, udah gak ada tenaga sisa, belum makan pula, mereka harus kasih mereka makan. Orang ribuan seperti itu. Dia suka menggunakan sisa dari kehidupan kita yang sekali lagi saya bisa katakan dia suka pakai keterbatasan kita. Karena dia mau tunjukkan kemuliaannya. Makanya di dalam kelemahanmu kuasaku dinyatakan. Itu sebenarnya itu. Nah, di dalam case ini dia lagi kasih pelajaran sama murid-muridnya. Lihat ya, ini pohon kan kalian juga udah tahu lah, pohon ini berbuah dulu baru berdaun toh. Iya. Kalau udah rindang begini harusnya udah ada buahnya. Kok nggak ada buahnya? Daun pohon ara adalah lambang kemunafikan. Makanya itu ada kaitannya dengan apa yang digunakan sama manusia di awal ketika manusia menutupi dosanya dengan daun pohon ara. Hari ini kita sudah diberikan jubah kebenaran. Jangan pakai jubah kemunafikan. Tuhan tidak suka. Jangan mempertaruhkan integritasmu gara-gara reputasi. Korbankan reputasi demi integritas. Karena gini, banyak orang yang akhirnya, supaya terlihat baiklah. Yang terjadi, saya pernah temui kira-kira 15 tahun yang lalu, seorang diakones gereja yang selalu bertugas sebagai hospitality, habis ibadah, karena saya udah berkali-kali juga ke gereja itu, dia ngantar saya ke depan. Waktu itu saya nggak bawa mobil, dia bilang, Pak pakai mobil saya aja. Ibu, Bapak nggak ikut, suaminya nggak ikut, enggak. Bapak duluan, ntar supir balik sini. Saya masih ada meeting di gereja. Diakones gereja. Baru naik mobil beberapa menit, supirnya tiba-tiba dengan hampir setengah nangis ngomongnya begini, Pak ada kerjaan nggak ya Pak buat saya gitu, kayak orang panik gitu. Lalu saya bilang, lah kerjaan? Kan Bapak udah punya kerjaan nih, mobilnya bagus kan, gajinya juga pasti bagus. Tiba-tiba dia nangis. Saya nggak tahan Pak kerja sama ibu itu Pak. Saya udah bertahun-tahun kerja sama ibu, saya stres Pak. Saya kaget, kenapa? Setiap hari Pak saya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing Pak. Dianjing-anjingin sama siapa? Ya sama ibu yang tadi. Terus saya bilang gini, Mas yang bener aja Mas. Saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun.
Ibu itu baik banget mas. Makanya dia ditaruh di hospitality di gereja juga. Karena penyambutannya luar biasa. Orangnya baik banget. Tahu gak dia bilang apa? Saya gak pernah lupa dia ngomong gini. Pak, kalau hari Minggu dia baik pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu pak, gak karu-karuan pak. Pak, bapak kalau gak percaya, bapak tanya sama mbak-mbak di rumah. Semua dianjing-anjingin pak. Bahkan anjing di rumah takut sama ibu pak. Bayangin anjingnya takut sama dia. Anjingnya bukan dianjing-anjingin lagi tuh, dibabi-babiin kali. Babi kamu, anjingnya bilang, wah anjing, babi kamu. Dia tuh nyiapin saya secari kertas dengan nomor teleponnya dia, bayangin. Dia udah siapin buat saya. Karena rupanya dia udah ditugaskan kan, jadi saya gak lihat dia nulis, dia udah siapin tuh kertasnya. Jadi waktu saya keluar, saya dikasih kertasnya. Dia bilang gini, Pak, ingat saya ya Pak, ingat saya, ingat saya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib, ingat aku sebelum masuk Firdaus. Itu sayang banget tuh nomor teleponnya hilang kecuci sama celana saya kali ya. Kalau enggak saya udah kasih ke orang lain suruh panggil aja dia. Hari itu ya saya terganggu banget. Karena saya kenal ibu ini udah beberapa tahun kan. Kesana-kesana. Munafik. Jangan pakai daun pohon ara. Yang dipertontonkan reputasi bukan integritas. Makanya bapak ibu gak bisa lihat Billy Lantang di depan sini. Dan bilang, wih. Tuh lihat ya rambutnya gak ada urapan Tuhan luar biasa loh. Mengalir, kita sampai silo-silo loh Pak kalau lihat Bapak di mimbar. Gak bisa, tanya sama mbak di rumah yang kerja sama saya 26 tahun tuh. Tanya sama kedua anak saya. Kalau enggak saya pakai jubah kemunafikan di atas mimbar. Tanya sama mereka ketika saya lagi pakai baju tidur di rumah. Dalam kondisi di rumah lah sehari-hari. Mereka yang bisa validasi. Mbak ya kerja sama saya ya. 26 tahun. Masih aja kadang-kadang melakukan sesuatu yang nyebelin gitu loh. Besok ini kan hari libur kan hari liburnya hamba Tuhan kan hari Senin. Saya biasa tidur sampai siang tuh. Dia udah tahu. Saya tidur sampai agak siang dikit lah, jam-jam 9 gitu baru bangun. Diketok kamarnya. Jadi di rumah begini nih, saya harus jelasin dulu backgroundnya ya. Uang belanja ke saya, kalau ada pipa rusak ke istri. Karena saya menikah sama MacGyver. Istri saya MacGyver, ya. Jadi kalau ada barang-barang rusak tuh istri. Genteng rusak dia yang naik ke atas. Bukan saya yang suruh, dia naik sendiri. Kipas angin dibenerin sama dia. Kipas angin yang berdiri tuh. Saya ngelihat, itu kok kipas angin dipretelin. Tenang, ada YouTube katanya gitu. Dipasang lagi sama dia, dipasang. Beneran dia ikutan YouTube-nya kan. Bapak ibu nyala loh. Kipas anginnya nyala, tuh kan bener. Tapi memang cuma sehari, besoknya rusak lagi. Tapi sempat nyala loh. Apa gak kurang MacGyver tuh dia? Giliran belanja tukang sayur mintanya ke saya, mbaknya. Kamar diketok. Saya buka. Mbak, ini jam berapa? Jam 7:30 pagi, masih tidur saya. Mbak nih, astagfirullahaladzim. Iya, sorry Pak, lupa hari Senin ya, lupa gitu. Saya udah gak bisa tidur. Habis itu saya marah-marah sama dia. Enggak lah. Tutup tuh portal-portal, tukang sayur gak boleh akses ke sini lagi. Emang saya gitu-gitu? Gak ada sayur-sayuran lagi, kita akan daging aja tiap hari gitu. Enggak lah. Jangan pakai jubah kemunafikan. Jangan pakai daun ara. Ingat, terkadang reputasi kita harus dipertaruhkan gara-gara kita melakukan kebenaran. Mau dibilang kuno lah, mau dibilang apa, bodoh amat. Anak saya ya, kira-kira tahun 2018-19 tuh, dia baru mulai kuliah. Teman-teman yang ngomong gini sama dia, kenapa kamu gak sewa apartemen bareng aja sama cowok? Lebih murah, split the bills katanya gitu. Semua juga begitu, relativisme, sekularisme. Ketika dia tidak lakukan itu, dibodoh-bodohin sama teman-temannya. Dia bilang gini, Dad, aku dimusuhin. Reputasi dunianya dihancurkan, biarin aja. Yang penting tidak pertaruhkan integritas. Ingat, jubah kebenaran sudah dipakaikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa itu. Coba lihat ini Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat 20 sampai ayat 22. Coba lihat ya. Ini perumpamaan tentang anak yang terhilang dan apa yang terjadi, coba lihat di sini. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia
Ya, bangkitlah anaknya, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Berlari itu bagi budaya Yahudi itu memalukan, karena dia angkat robesnya, angkat jubahnya. Jadi ini adalah perumpamaan yang Yesus lagi kasih tahu kepada orang Farisi. Dia lagi ngasih tahu sama mereka bahwa ketika Tuhan lakukan ini, Tuhan mementahkan semua tradisi-tradisi dan proses-proses ritual agama. Kemudian kalau sampai ayahnya itu melihat tergerak hatinya oleh belas kasihan, ayahnya berlari mendapatkan dia, dan ayahnya melihat dari jauh dan ayahnya lari ke dia. Kalau kita pelajari konteks Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu, mereka paham ya, orang Farisi dikasih tahu ini paham, dan mereka pasti bengong karena gini. Anak yang bungsu ini sebelum dia pergi, dia bilang begini sama bapaknya, berikan harta milik kita, warisan saya, yang menjadi hak saya mau bawa pergi. Oke, perhatikan ini baik-baik. Kalau anak itu pergi dari desa itu dengan uang ya, uang walaupun itu uang keluarga, dia harus pulang dengan uang yang sama, atau bahkan lebih. Karena itu dianggap kalau kita lihat hari ini, devisa dibawa keluar. Itu maksudnya, ekonominya jadi melemah kalau uangnya dibawa keluar nggak dibalikin. Walaupun itu uang keluarga. Jadi ketika anaknya akhirnya uangnya dihabiskan di negeri yang jauh, dia sampai makan ampas yang menjadi ampas makanan babi, ceritanya kan begitu. Waktu dia balik kan dia bangkrut. Waktu dia balik, kalau uangnya tidak ada, itu ada proses namanya pengadilan rakyat. Jadi kalau anaknya balik, biasanya dicegat sama orang-orang kampung. Mereka bilangin, tunggu. Uangnya mana? Kalau uangnya nggak ada, itu dianggap merugikan desanya, terjadilah sebuah pengadilan rakyat yang disebut dalam bahasa Yahudi, kezazah. Jadi waktu ayahnya melihat dari kejauhan itu berarti ayahnya udah scanning the horizon. Dia lihat kalau anaknya jauh, dia berusaha mendahului yang lain. Dan ketika mereka lihat ayahnya yang memeluk dia, proses pengadilan kezazah dibatalkan. Yesus lagi ngasih tahu sama orang Farisi. Ketika anak yang terhilang kembali kepada saya tidak akan biarkan iblis menuduh, menghakimi, menghukum anak itu. Karena bagi saya dia adalah anak saya. Itu maksudnya. Dan perhatikan pertama kali elemen yang diberikan kepada anak terhilang itu apa? Coba lihat ayat 21 dikatakan anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Perhatikan ini. Lekaslah bawa kemari apa? Jubah yang terbaik. The robe of righteousness. Diselimuti sama jubahnya. Aku kotor, aku banyak dosanya. Aku sudah ampuni kamu. The robe of righteousness. Sadari dirimu kalau engkau dituduh sama iblis, dituduh tentang masa lalumu, tentang kegagalanmu, kasih tahu sama dia, aku sudah dikenakan jubah kebenaran. Jubah kebenaran sudah aku kenakan karena Yesus yang telah memberikannya kepada saya. Itu harus kita katakan kepada diri kita. Jangan lagi mau dituduh sama dia. Yang kedua, ya, dikatakan begini. Setelah dipakaikan itu, kenakanlah cincin. Cincin itu lambang otoritas. Saya nggak punya waktu untuk bahas ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat eksposisinya itu ada di YouTube saya. Ada namanya eksposisi anak yang terhilang. Adalah di situ. Ada 7-8 video lah. Cincin itu lambang otoritas. Kemudian yang terakhir adalah sepatu, sendal. Sepatu itu lambang sonship. Itu anak adalah anak. Dikasih 3 elemen. Jubah, cincin, dan sepatu. Bapaknya lagi ngasih tahu, saya benarkan kamu. Saya kasih otoritas saya atas hidupmu. Dan sampai kapanpun kamu adalah anak. Makanya Roma 8 ayat 17 katakan engkau adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Jangan pakai jubah yang lain. Ingatkan diri kita. Saya memakai jubah Kristus. Saya adalah orang yang berintegritas. Di depan, di belakang pintu, saya adalah pribadi yang sama. Ya. Roma 13 ayat 14 mengatakan begini. Ini adalah penegasan lagi yang dikatakan oleh Paulus. Roma 13 ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan kedagingannya.
Kenakan the robe of righteousness, kenakan Yesus Kristus atas hidupmu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Saya cuma mau kasih contoh ini kepada Bapak Ibu, betapa ribetnya perjanjian lama yang berkaitan dengan jubah. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Oke, ini kisahnya begini. Ada kota namanya Ziklag, ya, diserang sama Amalek. Anak, istri, wanita diambil sama mereka, dibawa sama mereka. Daud sama orang-orangnya datang, mereka tuh nangis sampai berduka karena banyak istri-istri mereka dibawa. Bayangin coba, kotanya dihancurkan, mereka nangis. Daud bilang begini sama imam besar, bawain dong efodnya kamu kepada saya. Efod itu adalah jubahnya imam besar yang dikenakan ketika dia berhadapan sama Tuhan. Efod itu warnanya purple, biru sama merah. Itu juga ada artinya. Bawa ke saya. Karena terus mau ngapain? Mungkin ditanya sama imam besar. Saya mau berdoa sama Tuhan. Jadi saya harus pakai jubah itu, jubahnya imam besar. Bayangin, sampai segitunya orang mau berhadapan sama Tuhan itu, karena dia nggak bisa langsung. Biasanya kan Daud yang menyuruh imam-imam atau para nabi yang berdoa sama Tuhan. Saya butuh, cepetan. Dia pakai efodnya. Dia lari ke Tuhan, nanti Bapak Ibu baca sendiri kisahnya. Dia tanya, Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan? Boleh gak saya kejar? Masih ada waktu gak kalau saya kejar? Tuhan berbicara sama dia. Kejar mereka. Dia kejar, di tengah jalan dia menemukan seorang hamba daripada bangsa Amalek ini. Yang karena sakit ditinggalin. Akhirnya orang ini menjadi sumber informasi. Dia tanya, kemana mereka pergi? Ke situ bos. Tolong spare my life, jangan bunuh saya. Dia kejar Amalek. Dan semua orang yang ditawan dibebaskan sama Daud. Tapi sebelum dia minta itu kepada Tuhan, dia minta, saya mau kenakan jubah itu. Bayangin, segitu ribetnya pada saat itu. Saya cuma mau kasih gambaran betapa dahsyatnya Tuhan kita hari ini. Dan biarlah kita makin sadar betapa dahsyatnya dia ketika kita terima dia sebagai juru selamat, kita dikenakan jubah kebenaran. Di mata saya, sampai kapanpun, engkau adalah orang yang sudah saya benarkan. Bapak Ibu, ada kisah yang lain-lain lagi pastinya. Ya, banyak sekali, saya lagi lihat waktu dari tadi. Ada lagi jubah-jubah kesombongan yang dipakai sama manusia. Ya, kita tahu kisahnya Naaman. Naaman pengen sekali disembuhkan dari kustanya. Dia datang kepada Elisa. Kemudian Elisa bilang begini, ya udah celupin aja dirimu 7 kali di sungai Yordan. Coba lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. Seringkali ya, kita pakai jubah yang kita pikir inilah identitas saya. Jabatan, harta, uang, ketenaran. Itu yang kita kenakan. Kita bilang inilah, ini saya, ini reputasi saya. Kita gak sadar itu kesombongan kita. Ketika Tuhan mau proses kita gak mau copot itu semuanya. Naaman tuh panglima, tentara Aram. Dia disuruh mencelupkan diri di sungai Yordan. Lambang daripada penanggalan jubah kesombonganmu. Ini dia ngomong begini ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kenapa gak dia keluar aja? Dia gerak-gerakin aja tangannya di depan saya. Jadi dia yang ngatur Tuhan. Karena dia gak mau tinggalkan atau dia tidak mau tanggalkan jubah kebesaran dia. Terus dia ngomong lagi ayat berikutnya. Bukankah ayat 12. Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel. Lebih elit lah sungai-sungainya. Kenapa gak di situ aja saya mencelupkan diri? Jubah kesombongan ditanggalkan. Dia mencelupkan diri di sungai Yordan. Kesembuhan terjadi. Jangan pakai jubah kemunafikan. Jangan pakai jubah kesombongan. Dan yang terakhir, apapun usaha manusia, apapun usaha kita
Kita mau pakai apapun jubah kita. Otoritas kita, kehebatan kita misalnya, koneksi kita. Kalau kita tidak biarkan Tuhan yang mengenakan kepada kita, kita lebih memilih reputasi daripada integritas. Hancur kita. Saya tutup dengan ini. Yusuf adalah pribadi yang pertama kali sebelum dia melewati proses hidupnya, dikenakan jubah yang sangat indah sama Yakub ayahnya. Kakak-kakaknya iri hati, dirobek, diambil semuanya, dicelupkan ke darah hewan, kemudian bapaknya diberikan sebuah kebohongan. Sampai bapaknya nangis, sampai bertahun-tahun dia hidup dengan pemikiran bahwa anaknya diterkam binatang buas. Yusuf melewati perdagangan manusia, human trafficking, dijual sebagai budak. Dan dia sempat dipromosi loh Bapak Ibu. Dikenakan jubah yang sangat baik karena dia menjadi kepala daripada pembantu rumah tangga, asisten di rumahnya Potifar. Dikasih jubah yang baik, kekuatan manusia, kehebatan, koneksi. Perhatikan ini. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-12 katakan begini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, istri daripada Potifar, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia tidak mau kompromi. Dia meninggalkan baju yang diberikan oleh manusia. Baju ketenaran pada saat itu. Yang karena itu berakibat dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Kalau Tuhan yang mengenakan jubah kepada kita, bukan sekedar kita dibenarkan, bahkan Tuhan yang bertanggung jawab atas promosi hidupmu. Jangan kompromi dengan integritas. Kita lihat Kejadian 41 ayat 42 mengatakan begini. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya. Daud dikeluarkan dari penjara. Dia menafsirkan mimpi, dari jarinya mengenakan pada jari Yusuf. Perhatikan ini, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kalau Tuhan promosi, tidak ada bisa siapapun dan apapun yang menggagalkan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang promosi hidupmu. Biarlah Tuhan yang bela hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang difitnah, kalau hari ini engkau sedang dijelek-jelekin orang, ingatkan dirimu, saya sudah menggunakan jubah kebenaran. Selama saya memegang integritas saya, kalau Tuhan yang bela, Tuhan akan buat saya terus naik dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau hari ini saya masih masih memakai jubah kesombongan, tanggalkan jubah itu. Saya masih pakai kemunafikan, akui di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat jubah kebenaran. Wanita 12 tahun pendarahan. Dia begitu percayanya. Asal saya bisa pegang jumbai atau ujung daripada jubahnya Yesus, saya pasti sembuh. Di keramaian banyak orang. Tiba-tiba Yesus bilang ini, stop. Murid-murid bilang, kenapa? Ada yang jamah saya. Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya ampun, banyak banget kali orang dari tadi berdesak-desakan. Enggak, ada satu orang yang fokus sama saya. Dia mau ingin pegang jubah saya supaya dia dapat kesembuhan. Perempuan itu sembuh. Hari ini kita gak usah cari-cari jubahnya Yesus. Sudah dikenakan di dalam saudara. Hari ini engkau diberikan otoritas. Engkau diberikan jubah, cincin, dan juga hak sebagai anak. Katakan begini, Tuhan Yesus, dengan otoritasmu, aku percaya tubuhku sembuh. Pemulihan terjadi. Karena bukan sekedar jumbai atau ujung daripada jubah, keseluruhan daripada Yesus Kristus sudah dikenakan atas hidupmu. Itulah kebenaran Tuhan. Hiduplah masuk ke dalam peristirahatan Tuhan. Tenanglah jiwaku, kata Daud. Karena jubah kebenaran sudah dikenakan atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Setelah kita mendengarkan renungan tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mengajak teman-teman untuk turut mendukung channel Masyarakat Kristen.
Jika renungan ini memberkati dan menjadi berkat bagi teman-teman, Anda dapat berpartisipasi melalui donasi. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang membangun iman. Link donasi tersedia di kolom komentar, atau Anda juga dapat memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di YouTube. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati. Sekarang, mari kita lanjutkan ke ringkasan renungan. Renungan ini diawali dengan menelusuri asal-usul pertama kali manusia mengenal pakaian atau busana dalam catatan kitab Kejadian. Pada mulanya, manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat murni. Manusia hidup dalam kemesraan dan hubungan yang intim dengan penciptanya tanpa ada rasa takut atau malu. Namun, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kesadaran mereka berubah. Mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Reaksi pertama manusia saat menyadari ketelanjangan dan dosa mereka adalah berusaha menutupi diri mereka sendiri. Mereka memetik daun pohon ara, menyematkannya, dan membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka. Tidak berhenti di situ, ketika mendengar suara Tuhan berjalan di taman, mereka lari dan bersembunyi di antara pepohonan. Ini adalah gambaran otentik mengenai respons alami manusia ketika melakukan kesalahan. Manusia cenderung menggunakan usahanya sendiri untuk menutupi kelakuan atau dosa-dosanya, lalu berusaha lari atau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Namun, usaha manusia menutupi dirinya dengan daun pohon ara sangatlah lemah dan tidak bertahan lama. Daun pohon ara akan kering, layu, dan akhirnya hancur. Melihat hal tersebut, Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam balutan daun yang rapuh. Tuhan kemudian membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan mengenakannya kepada mereka. Tindakan ini mengandung makna simbolis yang sangat mendalam. Untuk mendapatkan kulit binatang, harus ada hewan yang dikorbankan dan ada darah yang tercurah. Ini merupakan gambaran awal atau bayangan dari pengorbanan yang kelak digenapi secara sempurna di Perjanjian Baru melalui Kristus di kayu salib. Di Perjanjian Lama, pengorbanan hewan hanya mampu menutup dosa sementara waktu dan harus diulang setiap tahun. Namun, melalui pengorbanan Kristus, dosa manusia bukan lagi sekedar ditutup, melainkan dihapus sepenuhnya, bahkan hukuman dosa itu ditanggungnya, sehingga manusia tidak lagi diingat-ingat akan pelanggarannya. Pesan ini mempertegas perbedaan mendasar antara daun pohon ara dan jubah kebenaran. Daun pohon ara sebagai simbol kemunafikan dan usaha sendiri. Di dalam Injil Markus, diceritakan peristiwa saat Yesus mendekati sebuah pohon ara yang daunnya sangat rimbun karena merasa lapar. Namun ketika dicari, ternyata tidak ada buah satupun pada pohon itu. Berdasarkan karakter biologisnya, pohon ara seharusnya berbuah terlebih dahulu sebelum daun-daunnya tumbuh rimbun. Jika daunnya sudah berbuah tanpa buah, itu menandakan ada ketidaksesuaian antara apa yang tampak di luar dengan kondisi sebenarnya di dalam. Pohon ara yang berbunga atau berdaun rimbun tanpa buah menjadi simbol dari kemunafikan, tampilan luar yang terkesan sempurna dan religius, tetapi dalamnya kosong dan tidak berbuah. Menutupi diri dengan daun pohon ara adalah usaha manusia mengejar reputasi di mata dunia, namun mengabaikan integritas di hadapan Tuhan. Jubah kebenaran sebagai pemberian anugerah. Di dalam kitab Yesaya, dijelaskan bahwa segala bentuk kesalehan atau kebaikan yang dilakukan atas dasar usaha dan kebanggaan diri manusia, di mata Tuhan tidak ubahnya seperti kain kotor. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau membuat dirinya benar di hadapan Tuhan hanya dengan mengandalkan perbuatan baiknya. Ketika seseorang menerima karya keselamatan Kristus, secara rohani ia dikenakan jubah kebenaran. Saat Tuhan melihat orang percaya, Tuhan tidak lagi memandang kotornya dosa masa lalu atau kelayakan pribadinya, melainkan melihat jubah kebenaran Kristus yang sempurna yang menutupi orang tersebut. Pesan ini juga diilustrasikan melalui perumpamaan anak yang terhilang dalam Injil Lukas. Ketika anak bungsu yang telah menghambur-hamburkan hartanya dan hidup hancur memutuskan untuk kembali pulang, sang ayah tidak menunggu dengan kemarahan atau penghakiman. Sang ayah berlari menyongsongnya, merangkulnya, dan memeluknya. Hal pertama yang diperintahkan oleh sang ayah kepada para hambanya adalah membawakan jubah yang terbaik dan mengenakannya kepadanya, lalu memberikan cincin sebagai lambang otoritas, serta sepatu sebagai tanda pemulihan status sebagai anak.
Ini menunjukkan bahwa saat seseorang kembali dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan memulihkan identitasnya secara penuh. Tuhan membalut ketelanjangan dan kegagalan masa lalu kita dengan jubah kebenarannya, menghentikan segala tuduhan dan dakwaan yang dilemparkan oleh musuh atau rasa bersalah dalam diri kita. Selain jubah kemunafikan, manusia juga seringkali memakai jubah kesombongan. Hal ini diceritakan melalui kisah Naaman, seorang panglima perang yang gagah perkasa namun menderita penyakit kusta. Ketika ia datang kepada Nabi Elisa untuk memohon kesembuhan, ia berharap diperlakukan istimewa sesuai dengan kedudukannya. Namun Nabi Elisa hanya menyuruhnya mandi dan mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman sempat marah dan gusar karena gengsi dan kesombongannya terusik. Ia merasa sungai-sungai di daerahnya jauh lebih bagus dan elit. Namun ketika Naaman mau merendahkan hati, menanggalkan jubah gengsi dan kesombongannya, dan taat mencelupkan diri di sungai Yordan, kesembuhan total pun terjadi. Terakhir, kisah Yusuf menjadi contoh nyata tentang bagaimana mempertahankan integritas di atas reputasi dan promosi manusia. Yusuf pernah mengenakan jubah indah dari ayahnya yang memicu keirian saudara-saudaranya hingga ia dijual menjadi budak. Saat bekerja di rumah Potifar, ia dipromosikan dan mengenakan baju tanggung jawab yang baik. Namun ketika istri Potifar menggodanya untuk berbuat dosa, Yusuf memilih untuk lari dan meninggalkan bajunya terlepas di tangan perempuan itu. Yusuf rela kehilangan jubah kedudukannya, difitnah, dan dimasukkan ke dalam penjara demi mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan sendiri yang mempromosikan Yusuf dari penjara menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana Firaun sendiri yang mengenakan pakaian kain halus dan kalung emas kepadanya. Pembelaan dan promosi yang berasal dari Tuhan bersifat pasti dan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Pesan mengenai jubah kebenaran ini tidak hanya berisi teori spiritual, melainkan kaya akan prinsip-prinsip praktis yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah nilai-nilai utama beserta penerapannya. A. Mengutamakan integritas di atas reputasi. Reputasi adalah apa yang dipikirkan atau dilihat orang lain tentang diri kita saat kita berada di panggung umum. Sedangkan integritas adalah syata diri kita sesungguhnya ketika tidak ada orang lain yang melihat atau saat kita berada di belakang pintu rumah kita sendiri. Banyak orang terjebak menggunakan daun pohon ara, yaitu berpura-pura ramah, teramat saleh dan sangat santun di gereja atau di media sosial, namun bertindak kasar, memaki dan tidak adil kepada bawahan, pasangan atau keluarga di rumah. Penerapan sehari-hari. Hidup konsisten antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Usahakan agar tutur kata dan sikap kita saat berinteraksi dengan keluarga di rumah, asisten rumah tangga, karyawan atau pengemudi di jalan, sama santunnya saat kita menyapa rekan kerja atau jemaat di tempat ibadah. Berani menolak kompromi terhadap dosa atau ketidakjujuran meskipun hal itu dianggap lumrah oleh lingkungan sekitar. Misalnya, jika di lingkungan kuliah atau pekerjaan ada tekanan untuk melakukan kecurangan, manipulasi laporan keuangan, atau hidup bersama tanpa ikatan yang sah untuk menghemat biaya, kita memilih untuk memegang teguh standar kebenaran, meskipun harus dimusuhi atau dianggap aneh oleh kawan-kawan kita. B. Menanggalkan jubah kesombongan dan gengsi. Seringkali kita melekatkan identitas dan harga diri kita pada jabatan, gelar, tingkat kekayaan atau popularitas yang kita miliki. Ini membuat kita menjadi pribadi yang kaku, mudah tersinggung dan sulit untuk menerima teguran atau nasihat. Kisah Naaman mengajarkan bahwa kesombongan dan keangkuhan seringkali menjadi penghalang utama bagi kita untuk mengalami pemulihan dan terobosan. Penerapan sehari-hari. Belajar merendahkan hati untuk taat pada arahan atau nasihat yang baik, tanpa memandang siapa yang menyampaikannya, apakah itu bawahan kita, anak muda, atau orang yang status sosialnya berada di bawah kita. Bersedia untuk meninggalkan gengsi ketika harus meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat, baik kepada pasangan, anak, maupun rekan kerja. Jangan biarkan ego menghalangi hubungan yang harmonis. C. Berhenti memakai topeng kemunafikan. Kemunafikan adalah kondisi di mana ada ketidaksesuaian antara tampilan luar dengan kondisi batin, seperti pohon ara yang daunnya rimbun namun tidak memiliki buah.
Tuhan sangat membenci kemunafikan karena kemunafikan menolak kebenaran dan menutup pintu bagi pemulihan batin yang sejati. Penerapan sehari-hari, belajarlah untuk jujur dan terbuka di hadapan Tuhan dan komunitas yang sehat mengenai kelemahan, pergumulan atau kegagalan yang sedang dihadapi. Kita tidak perlu berpura-pura selalu kuat atau selalu sempurna. Fokuslah untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata, seperti kasih, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri, daripada sekedar memoles tampilan luar agar dipuji orang lain. D. Mengatasi rasa bersalah dan tuduhan masa lalu. Banyak orang percaya yang hidupnya terus terikat oleh tuduhan masa lalu, rasa bersalah atas kegagalan yang pernah dilakukan, atau rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa kesalahan masa lalu membuat masa depan mereka telah tertutup. Penerapan sehari-hari, ketika rasa bersalah atau tuduhan musuh datang mengingatkan kegagalan masa lalu, perkatakanlah kepada diri sendiri bahwa kita telah diampuni dan diselimuti oleh jubah kebenaran Kristus. Dosa kita bukan lagi sekedar ditutupi, melainkan telah dihapuskan. Bangkit kembali dari kegagalan. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu menghentikan langkah kita untuk berkarya dan melayani. Pandanglah salib Kristus sebagai jaminan bahwa masa depan kita berharga dan penuh pengharapan. E. Mempercayakan promosi dan pembelaan hidup kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah Yusuf, ketika kita memilih untuk mempertahankan kebenaran dan integritas, mungkin dalam jangka pendek kita akan dirugikan, difitnah, atau mengalami kemunduran secara finansial dan karir. Namun, pembelaan dari manusia bersifat sementara, sedangkan pembelaan dari Tuhan bersifat kekal. Penerapan sehari-hari, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisi dan jabatan. Serahkan hak pembelaan diri kita kepada Tuhan saat kita difitnah atau dicurangi. Tetap bekerja dengan tekun, jujur, dan memberikan yang terbaik dimanapun kita ditempatkan. Sambil percaya bahwa Tuhan yang melihat ketulusan hati kita pada saatnya nanti akan mengangkat dan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai kesimpulan, pesan mengenai jubah kebenaran membawa kita pada sebuah pemahaman mendasar mengenai identitas sejati orang percaya di hadapan Penciptanya. Sejak awal peradaban manusia selalu cenderung berusaha menutupi ketelanjangannya, kegagalannya, dan dosanya dengan menggunakan usahanya sendiri, yang disimbolkan dengan daun pohon ara. Namun segala bentuk usaha, kesalehan mandiri, dan pencitraan diri manusia sangatlah rapuh, terbatas, dan diibaratkan seperti kain kotor. Daun pohon ara juga menjadi lambang dari kemunafikan, di mana tampilan luar yang tampak rimbun tidak disertai dengan buah kehidupan yang nyata. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup dalam kepura-puraan atau terikat oleh rasa bersalah. Melalui pengorbanan Kristus yang sempurna, kita telah dianugerahi jubah kebenaran. Jubah ini bukan dibeli dengan kehebatan atau kebaikan kita, melainkan diberikan secara murni karena anugerah dan kasih setianya. Saat kita menerima jubah ini, status kita dipulihkan sepenuhnya. Kita tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa yang terhukum, melainkan sebagai anak-anak yang memiliki hak penuh atas janji-janjinya. Oleh karena itu, marilah kita mengambil keputusan nyata dalam hidup kita sehari-hari untuk menanggalkan jubah kemunafikan dan mulai hidup jujur, baik di depan maupun di belakang layar. Menanggalkan jubah kesombongan dan gengsi, serta belajar merendahkan hati dalam setiap situasi. Menjaga integritas di atas reputasi, berani berdiri bagi kebenaran meskipun harus membayar harga. Mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus, menolak segala bentuk tuduhan masa lalu, dan melangkah dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Ketika kita hidup di dalam jubah kebenaran dan menjaga integritas diri kita, kita tidak perlu takut akan masa depan, tuduhan orang lain, ataupun goncangan hidup. Tuhan yang telah mengenakan jubah itu kepada kita adalah Tuhan yang sama yang akan membela, memelihara, dan mempromosikan hidup kita sesuai dengan waktu dan rencananya yang sempurna.
Terima kasih telah menyimak ulasan lengkap mengenai jubah kebenaran ini. Semoga naskah dan perenungan ini menguatkan iman kita semua, mengubah cara kita berpikir, serta memotivasi kita untuk terus hidup berdampak dan menjadi terang dimanapun kita berada. Sampai jumpa pada pembahasan inspiratif berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.